Morning, night, call. Morning Night Call selalu dinanti. Wow, episode ke-1000. GPIB GPIB. selalu di hati. Maju terus GPIB. Pasti. Tuhan Yesus menolong. Doakan kami. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali kita di dalam program Morning Call GPIB. Mari bersama kita siapkan hati untuk berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami boleh bersyukur untuk anugerah hari baru yang Engkau berikan. Ketika di dalamnya kami akan masuk untuk kembali beraktivitas, melakukan karya layan yang Tuhan Yesus percayakan, dan kami hendak mendasarkan, mengawali segala aktivitas kami sepanjang hari ke depan dengan perenungan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar firman yang akan kami baca dan dengar ini dapat sungguh kami mengerti dan memberikan kekuatan kami dalam menjalankan kehidupan yang penuh dengan gumul juang ini. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Amin. Hari ini kita diizinkan Allah membaca firman Tuhan dari kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-18. Roma pasal 8, ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, diberkati kita yang senantiasa melakukannya hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan adalah bagian yang tidak akan pernah terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Selama kita masih menginjakkan kaki di dunia ini, semua manusia pasti akan menghadapi penderitaan. Namun meskipun semua manusia yang hidup di dunia ini pasti akan berhadapan dengan penderitaan, kenyataannya, realitanya, tidak semua manusia memiliki cara yang sama atau sikap yang sama dalam menghadapi, menyikapi penderitaan. Ada orang yang ketika dia diperhadapkan dengan penderitaan, dia lari dari penderitaan. Tapi ada juga orang yang ketika diperhadapkan dengan penderitaan, dia mengeluh, bahkan bersungut-sungut tanpa melakukan apapun. Bahkan cenderung mempersalahkan Tuhan, seolah-olah ia merasa bahwa Tuhan tidak mengasihinya, karena ia harus menghadapi penderitaan itu. Tetapi di sisi lain ada juga yang ketika ia diperhadapkan dengan penderitaan, dia belajar masuk di dalam penderitaan itu dan bertekun untuk menjalankan penderitaan itu, sehingga ia mampu menemukan jalan keluar dan maksud terbaik dari penderitaan yang ia hadapi. Menjadi perenungan bagi kita di pagi hari ini, bagaimana cara kita sebagai orang percaya menyikapi berbagai penderitaan yang datang di hidup kita. Bagaimana cara kita sebagai orang percaya menyikapi berbagai pergumulan di dalam hidup kita. Atau bagaimana cara kita sebagai orang percaya menyikapi situasi pandemi COVID ini yang seringkali membuat kita merasa menderita di tengah situasi ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bicara tentang penderitaan.
Hari ini kita bersyukur diizinkan Allah membaca kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-18. Teks ini merupakan bagian kesatuan sampai dengan ayatnya yang ke-30, yang merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat mula-mula di Roma, yang di dalamnya bertujuan untuk menguatkan jemaat serta memampukan jemaat untuk memiliki cara hidup yang benar dalam menyikapi penderitaan. Surat Paulus ini ditujukan kepada jemaat Roma yang saat itu sedang banyak sekali menghadapi tekanan, baik dari orang Yahudi maupun dari orang-orang Roma sendiri. Meskipun di sisi lain juga, di dalam tubuh jemaat Roma sendiri sedang terjadi konflik dan pergumulan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus pesan di ayat 18 sangat jelas. Ketika dikatakan sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Teks ini merupakan satu kesatuan yang di dalamnya mengandung sebuah pesan yang hendak menyatakan bahwa semua penderitaan manusia selama di dunia ini, baik itu penyakit, baik itu rasa nyeri, baik itu kekecewaan, kesengsaraan, kemiskinan, penganiayaan, kesedihan, kedukaan, dan berbagai bentuk kesusahan yang membuat hidup manusia menderita, harus dilihat sebagai sesuatu yang tidak berarti dibandingkan dengan berkat, hak istimewa, dan kemuliaan yang akan dianugerahkan Allah kemudian kepada mereka yang setia. Pesan apa yang terkandung dari teks ini? Yang pertama, semua manusia yang hidup di dunia ini pasti akan menghadapi berbagai penderitaan dengan berbagai macam bentuknya. Semuanya pasti akan menghadapi penderitaan. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap orang yang percaya kepada Allah harus menyikapi penderitaan dengan cara yang benar, yaitu tekun menghadapi penderitaan bersama dengan Allah. Karena itu hal yang ketiga yang harus kita ingat selalu adalah ketekunan dalam menghadapi penderitaan bersama dengan Tuhan Yesus akan membawa hidup orang percaya menerima anugerah berkat dari Allah pada waktunya. Menjadi perenungan bagi kita. Pagi hari ini, sudahkah kita tekun dalam menyikapi berbagai penderitaan yang ada di hidup kita? Sudahkah di tengah situasi pandemi COVID-19, di mana segala hidup dan aktivitas terbatas, bahkan mungkin di tengah situasi kehidupan saat ini kita terpapar COVID-19, atau mungkin orang-orang yang kita cintai harus terpapar sakit? Sudahkah kita menyikapi berbagai penderitaan dengan cara benar? Ketika kita diizinkan mengalami duka cita, kehilangan orang-orang yang kita cintai di tengah situasi ini, sudahkah kita tetap bertekun berjalan bersama Allah di dalam penderitaan yang sedang ada di kehidupan kita? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan bisa menjadi beban dalam hidup kita, tapi juga bisa menjadi anugerah di dalam kehidupan kita. Dan semuanya tergantung bagaimana cara kita menyikapi penderitaan tersebut. Penderitaan bisa menjadi hal yang menyenangkan
ataupun bisa menjadi beban tergantung dari bagaimana cara kita menyikapi dan melihat penderitaan tersebut. Sebagaimana seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles berkata, penderitaan menjadi indah ketika seorang menghadapi kesulitan besar dengan keceriaan, tidak dengan keterpurukan, tapi dengan kebesaran pikiran. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini sebagai orang percaya kita diingatkan, apapun masalahnya dan bagaimanapun berat yang harus kita pikul, kita harus tetap yakin ada Tuhan Yesus yang menyediakan yang terbaik bagi kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat di pagi hari ini menguatkan kita. Penderitaan yang kita alami mungkin sangat menyesakan, tetapi itu hanyalah sementara dan tidak sebanding dengan apa yang sedang Tuhan sediakan bagi kita di kekekalannya. Yang Allah mau kita lakukan saat ini di tengah penderitaan adalah ketekunan menghadapi penderitaan. Bagaimana caranya? Yang pertama yang harus kita lakukan, tekun membangun hubungan baik dengan Allah. Jangan hanya datang kepada Allah kalau kita ada perlunya, tetapi dalam situasi dan kondisi apapun, dalam setiap detik kehidupan kita, mari kita sediakan waktu untuk berdialog dengan Allah. Mari kita tekun membangun hubungan baik dengan Allah, karena hal ini akan membantu kita menemukan kehendak Allah yang terbaik di dalam setiap peristiwa hidup kita. Yang kedua, belajarlah untuk melihat penderitaan sebagai anugerah dan bukan beban. Bagaimana caranya? Kita bisa melihat penderitaan itu sebagai anugerah Allah dan bukan beban. Cara yang pertama, ingat dan pahamilah selalu bahwa kebaikan Allah itu tidak hanya dapat kita temukan di dalam peristiwa-peristiwa yang menyenangkan. Kebaikan Allah itu tidak hanya dapat kita temukan di dalam peristiwa yang membahagiakan, peristiwa yang baik-baik saja. Tetapi di dalam peristiwa penderitaan sekalipun, di dalam peristiwa duka cita sekalipun, kebaikan Allah ada di dalamnya. Itu hal pertama yang harus kita lakukan agar kita bisa belajar untuk melihat penderitaan sebagai anugerah. Dan hal kedua yang dapat kita lakukan agar kita mampu melihat penderitaan itu sebagai anugerah dari Allah adalah belajarlah bersyukur dalam segala hal. Dan langkah yang terakhir yang harus kita lakukan agar kita mampu untuk menjadi pribadi yang tekun dalam penderitaan, tanamkan pemahaman dalam diri kita bahwa pengharapan kepada Allah, pengharapan kepada Yesus Kristus tidak akan pernah sia-sia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti akan selalu bertemu dengan penderitaan. Bahkan di tengah situasi pandemi COVID-19 saat kita dituntut untuk disiplin menjalankan hidup dengan pola new normal. Saat kita atau keluarga kita, bahkan orang yang kita cintai harus terpapar COVID-19, hari ini kita dikuatkan bahwa berbagai tekanan, berbagai penderitaan bukanlah wujud Allah yang tidak sayang kepada kita, tetapi penderitaan merupakan cara Allah dalam membentuk iman kita menjadi iman yang lebih berkualitas. Ketekunan kita
dalam menghadapi penderitaan akan menghasilkan kualitas iman yang kuat. Selamat berjuang untuk berani belajar, masuk, dan menghadapi penderitaan bukan sebagai beban, tetapi sebagai anugerah Allah untuk mengantar kita masuk pada kehidupan kekal bersama Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Pengendali waktu kehidupan kami. Kami boleh bersyukur ketika di pagi hari ini kami boleh disapa oleh kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa di tengah penderitaan sekalipun kasih, kebaikan Kristus selalu ada. Ajar kami Tuhan untuk belajar melihat penderitaan bukan sebagai beban, tapi melihat penderitaan sebagai anugerah. Dan kami dipanggil untuk mampu menyikapi berbagai penderitaan dengan cara yang benar, yaitu tekun, masuk di dalam penderitaan, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ajar kami ya Bapa, untuk benar-benar melihat bahwa penderitaan sebagai anugerah yang diizinkan oleh Allah untuk membentuk iman kami menjadi iman yang berkualitas, iman yang kuat. Bahkan di tengah penderitaan sekalipun kami mampu menjadi pribadi yang senantiasa menyatakan kabar baik, kabar Injil Kristus, dimanapun kami berada. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, dalam sujud syukur kami berdoa, secara khusus bagi kehidupan perjalanan gereja-gereja-Mu di muka bumi ini. Secara khusus di Indonesia, kami berdoa bagi para pemimpin gereja, baik dalam jajaran GPI-PGI, Majelis Sinode GPIB. Berkati para pemimpin gereja-Mu di tengah tugas dan tanggung jawab, tantangan, hambatan, agar gereja-gereja-Mu tetap mampu berdiri dan tegar, berjalan, menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Dan kami percaya di tengah berbagai hambatan rintangan, gereja-Mu tetap merambat oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami Tuhan, di tengah-tengah kehidupan bangsa negara kami. Kami juga berdoa secara khusus untuk pemerintah bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, beserta dengan Wakil Presiden, beserta dengan TNI Polri jajarannya, para menteri, untuk boleh bersama bergandengan tangan menjalankan tugas yang dipercayakan, agar segala hal yang dijalankan senantiasa mendatangkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah bumi persada Indonesia kami ini. Kami juga berdoa di tengah situasi pandemi COVID, Tuhan Yesus berkati para tenaga kesehatan, dokter, perawat, relawan di tengah situasi pandemi COVID ini. Ketika mereka harus tetap berjuang melayani dalam ketekunan, sehingga program pemerintah dalam memutus rantai COVID-19 boleh dihadapi dengan benar. Berkati kami selaku warga negara untuk mendukung program pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Berkati program pemerintah, program vaksinasi, agar boleh berjalan dengan baik, agar boleh benar-benar tepat sasaran, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di daerah pelosok sekalipun. Mereka boleh mengambil bagian dalam kegiatan vaksinasi ini, sehingga pandemi COVID ini boleh berakhir tepat pada waktu dan kehendak-Mu. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, mampukan kami selaku warga negara juga boleh memiliki kedisiplinan
dalam menjalankan kehidupan situasi new normal ini. Sehingga kedisiplinan kami dalam menjalankan protokol kesehatan, kedisiplinan kami terhadap peraturan-peraturan pemerintah, baik dalam situasi PPKM ataupun dalam situasi proses penanganan pandemi COVID yang ada. Kami boleh menjadi pribadi yang taat, sehingga segala program pemerintah boleh berjalan dengan baik karena dukungan dari kami semua selaku warga negara. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi pasien-pasien COVID-19, baik mereka yang terpapar dan harus dirawat di rumah sakit, baik mereka yang harus melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Berkati mereka semua. Berikan kekuatan iman bagi mereka dan keluarga yang mendampingi, agar lewat doa, lewat ketekunan menghadapi menjalankan proses yang ada, semua boleh memberikan semangat baru, meningkatkan daya imun, sehingga boleh memberikan kesembuhan yang sempurna tepat pada waktu dan kehendak-Mu. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi sesama kami yang menjadi korban bencana alam, baik bencana alam gempa, banjir, dan bencana lainnya. Tuhan Yesus turut ambil bagian di dalamnya, kuatkan iman mereka, topang kehidupan mereka lewat orang-orang yang Kau utus hadir dalam hidup mereka. Biarlah cinta kasih Kristus boleh mereka rasakan, memberikan kekuatan iman pengharapan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik untuk karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat pertolongan Tuhan yang tidak henti dalam hidup kami. Dan biarlah kami juga bersyukur untuk ibadah renungan pagi lewat program Morning Call yang boleh kami alami ini. Dan biarlah Tuhan ajar kami untuk senantiasa setia melayani Engkau lewat setiap karunia talenta yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Dan biarlah kami hendak mengarahkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, selamat berjuang untuk selalu menyikapi segala penderitaan dengan cara yang benar, dengan selalu melihat penderitaan sebagai anugerah yang di dalamnya kita boleh memiliki ketekunan selalu berjalan bersama Kristus di tengah penderitaan sekalipun.